kita akan sharing tentang penelitian meta-analisis. Nah, di sini meta-analisis. Kalau kualitatif itu kita bisa di sini jenis datanya ya. Jenis datanya satu, kalau kualitatif itu ada systematic review atau studi kasus, itu bisa kita laksanakan di masa pandemi. Kalau di kuantitatif itu sebetulnya banyak. Satu ada meta-analisis, dua ada bibliometrik analisis. Ini adalah analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dua metode teratas ini. Kalau yang bawah itu data sekundernya adalah data mentah dari hasil survei. Kalau yang atas data mateng, bibliometrik dan meta-analisis itu adalah analisis dari data mateng yang sudah dilaksanakan oleh peneliti yang lain. Kalau korelasi, pengaruh, regresi, uji konstruk, karakteristik butir, dan analisis diskriminan itu adalah dia menguji data-data penelitian survei. Jadi data mentah survei. Nah, gitu. Nah, itu hal yang nanti akan kita bahas. Request-nya dari Bu Cici adalah meta-analisis. Kenapa kok meta-analisis? Karena kalau mungkin kita lebih mudah mencari artikel daripada mencari data-data dari misal PISA, TIMSS, terus PIRLS, terus data BPS itu agak susah. Tapi kalau meta-analisis kan itu datanya luas sekali. Kita bisa pilih-pilih. Oke, nah ini saya langsung akan sharing saja. Kalau meta-analisis itu sebetulnya kayak apa? Dan dia itu sebetulnya itu bisa nggak, memungkinkan nggak untuk kita lakukan penelitian dengan meta-analisis. Satu yang akan saya share ini bukunya dari buku, kebetulan buku teman-teman saya yang ada di UNY, yang dikomandoi sama promotor saya, itu mereka membuat buku penelitian panduan meta-analisis. Nah, ini di sini coba akan kita lihat sebetulnya apa saja jenis dari meta-analisis itu sendiri. Nah, meta-analisis itu sebetulnya singkatnya itu adalah kita melakukan penyimpulan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Jadi kita melakukan generalisasi, penyimpulan secara lebih luas. Misal, kita di sini menemukan penelitian A, penelitian B, penelitian C, penelitian D dengan tema yang sama, itu bisa kita simpulkan seperti itu. Kenapa butuh itu? Karena ketika kita melakukan penelitian A, lokasinya di Kudus, penelitian B, lokasinya di Jogja, penelitian C, lokasinya di Surabaya, penelitian D, lokasinya di Jakarta, kita butuh suatu kesimpulan untuk dapat menyatakan bahwa penelitian itu berlaku untuk di Pulau Jawa. Misal kita menemukan penelitian tambahan lagi, penelitian F yang ada di Riau, penelitian G yang ada di Papua, penelitian selanjutnya yang ada di daerah lain, kita dapat generalisasi yang lebih luas. Berarti penelitian ini berlaku untuk ada di Indonesia. Nah, ketika kita dapat mengeneralisasi seluas itu kita akan mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat diacu oleh lebih banyak orang. Karena kan gini, kenapa kok kita butuh ini? Kenapa kita nggak melakukan penelitian sendiri? Ketika kita melakukan penelitian sendiri untuk mendapatkan responden dari seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua, tentu itu terlalu high cost. Makanya kita butuh metode penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Oke. Selanjutnya di sini ada kata kunci. Kata kunci itu dalam meta-analisis itu adalah effect size. Kata kuncinya itu doang. Jadi effect size, yang dimasuk effect size itu adalah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah apa ya? Besaran efek gitu. Jadi besaran efek itu adalah efek-efek kecil yang disimpulkan menjadi efek-efek secara general. Misal, penelitian A itu menunjukkan bahwa ada hubungan. Penelitian B menunjukkan ada hubungan. Penelitian C menunjukkan ada hubungan. Nah, dari hubungan-hubungan itu nanti disimpulkan menjadi hubungan general yang dinamakan effect size, seperti itu. Nah, lalu yang menjadi hal menarik di sini adalah lalu efek-efek apa saja yang bisa dilakukan pencarian pada proses meta-analisis. Yang pertama, kita langsung ke bawah saja agar bisa lebih
operasional. Nah, ini di bab 5 teman-teman bisa mencermati bahwa meta analisis pre post kontras. Jadi gini, kita biasanya dalam desain penelitian, kalau di teman-teman mungkin PGSD biasanya melakukan penelitian pre dan post, penelitian sebelum dan sesudah. Sebelum dilakukan perlakuan seperti apa, sesudah dilakukan perlakuan seperti apa, harapannya adalah ada perbedaan. Misal di sini model pembelajaran saintifik. Nah, sebelum dilakukan proses pembelajaran saintifik itu hasilnya seperti apa, setelah dilakukan proses pembelajaran saintifik itu hasilnya seperti apa, ada nggak perbedaannya. Nah, di sini perbedaan pre dan post ini nanti bisa disimpulkan dengan meta analisis. Lalu grup kontras. Kalau grup kontras itu agak sedikit berbeda. Mungkin di sini teman-teman kesehatan bisa agak sedikit masuk. Jadi misal kalau dikasih obat A, impact-nya seperti apa, dikasih obat B, impact-nya seperti apa, ada perbedaan impact atau enggak. Nah, itu bisa disimpulkan. Lalu yang lebih general lagi di sini sering dilakukan adalah penelitian meta-analisis korelasi. Nah, ini menyimpulkan dari korelasi-korelasi yang sudah diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya. Misal katakanlah di sini, misalkan korelasi tentang misal motivasi dengan prestasi belajar atau motivasi sembuh dengan kecepatan kesembuhan pasien. Atau misal kalau di teknik industri ini misal korelasi antara strategi marketing dengan hasil penjualan. Nah, hal-hal seperti ini, apakah benar korelasi antara kalau marketing, strategi marketing A itu bisa meningkatkan penjualan itu benar atau enggak itu? Nah, ternyata sudah ada penelitiannya. Di Jogja ada penelitiannya, di Kudus ada penelitiannya, di Jepara ada penelitiannya, di Semarang ada penelitiannya, lalu dari 4 penelitian itu kita gabungkan jadi satu dan kita cari efek size-nya. Nah, sekilas itu ada 3 itu, nanti kalau di sini Bapak Ibu mau melakukan penelitian meta-analisis. Nah, selanjutnya karena kita itu melakukan penelitian, di mana penelitian ini hanya melakukan penghimpunan data dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka konsekuensinya adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil dari penelitian kecil-kecil punya orang lain. Makanya di sini di bab 8 itu ada yang namanya publikasi bias. Publikasi bias itu adalah teknik untuk melihat apakah hasil penelitian-penelitian kita yang kita himpun terus kita simpulkan dengan metode meta-analisis itu bias atau enggak. Nah, sebetulnya seperti itu. Jadi sederhana. Oke. Nah, di sini softwarenya nanti gratis, tenang saja, pakai JASP. Softwarenya benar-benar gratis, tidak perlu nge-crack. Jadi nanti bisa diunduh teman-teman semua di sini. JASP. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau penelitian seperti ini, apakah bisa dipublikasikan? Tentu ini menjadi salah satu goal dari kita ya. Kalau kita riset dengan menggunakan meta analisis itu bisa dipublikasikan di Sinta nggak sih? Karena kan kita nggak turun ke lapangan, kita nggak melakukan penelitian secara langsung. Ini dianggap ilmiah atau enggak? Sama jurnal laku atau enggak? Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan khusus. Sekarang saya mau coba sharing ini hasil penelitian saya, penelitian meta analisis saya. Ini di accepted, alhamdulillah di Scopus. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode meta analisis itu laku di jurnal dengan indeks Scopus. Nah, kalau laku di indeks Scopus berarti Bapak Ibu di sini juga sangat laku di indeks Sinta. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 juga pasti laku, banyak jurnal yang mau menerbitkan dengan dengan penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode meta analisis seperti itu. Nah, ini akan saya sharingkan penelitian saya dengan metode meta analisis agar nanti bisa menjadi gambaran yang lebih komprehensif lah, kontekstual ini. Jadi, penelitian bentuknya kayak gitu dengan meta analisis. Yang pertama ini adalah judulnya adalah The Impact. The Impact ini berarti saya menggunakan di sini adalah impact. Impact di sini adalah saya menggunakan pre, post,
kontras. Jadi antara pre dan post kontras. Bisa juga menggunakan grup kontras. Nah, nanti coba kita lihat. Karena kan berarti ketika saya melihat impact dari ICT, berarti kan saya akan menunjukkan bahwa ICT utilization ini memberikan dampak yang berbeda dibandingkan dengan metode pembelajaran yang konvensional. Jadi beda-beda. Oke, selanjutnya kita akan share di sini. Nah, ini latar belakangnya nggak terlalu substansial lah. Ini latar belakangnya nanti bakal bisa dijadi. Nah, ini yang terpenting dari meta analisis itu satu. Di sini kita itu harus jelas proses untuk mencari artikelnya. Nah, teman-teman di sini saya akan cek bahwa di sini saya blog ini dari 2006 sampai 2019. Ini adalah yang dinamakan kriteria artikel yang akan saya ambil. Kriteria pertama adalah di sini dipublikasikan mulai tahun 2006 sampai dengan 2019 dan berbahasa Inggris. Itu kriteria. Kalau misal Bapak Ibu di sini mau pakai kriteria lain, dipersempit misal di 2010 sampai 2020 dan dipublikasikan dalam berbagai bahasa, nggak masalah. Yang penting di metode harus jelas. Begitu. Yang kedua, di sini juga jelas menyebutkan bahwa ini adalah membandingkan dari proses pembelajaran yang mengintegrasikan ICT dan konvensional. Ini jelas di sini. Oh, berarti temanya itu adalah ada pembedaan dua grup antara grup ICT dan grup kontras seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan inclusion kriteria dan exclusion kriteria. Nah, inclusion kriteria di sini adalah kriteria-kriteria yang secara spesifik saya tetapkan untuk mencari artikel. Jadi artikel yang saya cari, datanya saya ambil itu tidak boleh keluar dari kriteria ini. Nah, kriteria yang pertama adalah dipublikasikan dengan United Nations Language, berarti dipublikasikan dengan bahasa PBB. Yang kedua, artikel ini mengkaji tentang pengaruh ICT terhadap hasil pembelajaran atau prestasi pembelajaran. Itu nanti artikelnya, semua artikel yang saya cari itu seputar itu. Yang ketiga, artikel dianalisis secara kuantitatif ya. Kuantitatif ini, Pak. Kualitatif dan kuantitatif. Terus artikel di sini dideskripsikan data. Nah, ini yang penting ini. Di sini artikel di sini itu memuat data di dalamnya. Satu, ada data sample size. Yang kedua, ada standard deviation. Ketiga, ada rata-rata. Jadi, kalau saya menemukan pengaruh pembelajaran ICT terhadap hasil belajar, tapi di dalamnya itu tidak ada data sample size, tidak ada data standar deviasi, tidak ada data rata-rata, saya buang. Karena itu tidak sesuai dengan kriteria saya. Kriteria ketiga, di sini adalah artikel dipublikasikan di jurnal yang terindeks Google Scholar. Nah, itu adalah 5 syarat saya seperti ini. Nah, selanjutnya di situ, Bapak Ibu, nah ini artikel ini selain ada kriteria inclusion juga ada kriteria exclusion. Nah, seperti itu. Nah, ini kriteria exclusionnya. Nah, kriteria exclusion di sini bisa dibaca di sini ya. Artikel would fall exclusion kriteria would be include in the meta-analysis. Finally, the researcher collected 161 artikel dengan relevant themes. Temanya harus sama dengan pada riset fokus itu. Nah, seperti itu. Oke, nah ini ada inclusion, ada exclusion. Jadi, oke, selanjutnya di sini ada kriteria lagi, di mana kriterianya ini adalah kriteria hitungnya. Nah, ini adalah kriteria hitungnya. Di sini nanti bisa saya share, ini buku dari yang sudah saya download ini. Nah, ini ada kriterianya. I kuadrat itu harus di atas 25%. Nah, itu menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan random effect. Terus selanjutnya ini adalah rumus-rumusnya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang di sini di luar matematika tidak usah terlalu risau dengan rumusnya, karena rumusnya ini sebetulnya gampang, tidak perlu dilihat, nanti tinggal di Excel aja. Insya Allah nanti saya bantu untuk proses
komputasi di Excel-nya. Nanti pokoknya tinggal memasukkan data, nanti langsung keluar SED-nya. Kita kan cuma sebetulnya mencari SED-nya aja. Keluar D-nya, keluar SED-nya, nanti tinggal dimasukkan sudah keluar. Nah, hasilnya seperti apa meta analisis? Nah, ini adalah summary. Ini adalah summary, itu kesimpulan dari data risetnya. Nah, ini di data riset ini saya itu tadi kan mensyaratkan harus ada N, harus ada SD, harus ada min, harus ada jumlah sampelnya, harus ada standar deviasinya, harus ada rata-ratanya gitu. Nah, kalau nggak ada itu dibuang karena tidak bisa dianalisis. Kenapa? Karena di sini ada rumusnya. Rumusnya dia harus ada rata-ratanya, harus ada standar deviasinya, sama harus ada N-nya. Jadi 3 data itu sangat penting untuk mencari effect size dan standar error-nya. Nah, ini datanya. Lalu muncul pertanyaan, gimana caranya agar bisa masuk ke Scopus? Nah, syaratnya adalah satu, datanya harus banyak. Ini saya mengumpulkan 60 data riset untuk saya generalisasi menjadi suatu hasil kesimpulan kalau pembelajaran ICT itu bisa memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar seperti itu. Nah, ini keterangannya, nggak perlu. Ini I-nya lebih dari 96, berarti oke. Nah, selanjutnya ini adalah yang dinamakan forest plot. Forest plot itu bahasa Indonesianya ya nggak terus tekstual juga sih, terus dibilang apa? Hutan plot gitu nggak juga. Forest plot. Nah, itu forest plot. Nah, ini forest plot. Ini di sini kan studi 1. Studi 1 di sini ada kotakan kecil plus ada kanan kirinya itu ada garis. Nah, itu sebetulnya rentang errornya. Titik effect size-nya plus rentang errornya per studi. Nah, ini ada bentuk gini. Nah, ini terus di akhir nanti ketemu dia RE model di sini. RE model itu random effect model. Di sini ketemu apa ini? Ketemu titik kesimpulannya. Nah, yang dijabarkan di sini. Jadi 1,13 ini adalah effect size dari penelitian 60 riset yang saya kumpulkan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia nilainya positif, berarti ada pengaruh. Pengaruhnya sebesar apa? 1,13. Nah, 1,13 itu dengan rentangnya itu ada errornya. Berarti dia itu sebetulnya nilainya itu antara 0,83 sampai dengan 1,44. Nah, dari 0,83 sampai dengan 1,44 itu diambil semacam nilai tengahnya yaitu 1,13. Nah, 1,13 itu di sini didefinisikan bahwa terdapat perbedaan di mana perbedaannya itu sampai pada level 113% perbandingan antara pembelajaran yang menggunakan ICT dan tidak, itu perbedaan sampai 113% seperti itu. Nah, ini terus selanjutnya setelah kita dapat seperti ini, maka kita harus cek dia itu bias atau tidak. Bias atau tidak. Maksudnya data-data yang kita dapatkan itu tuh valid atau tidak. Nah, itu kita pakai di sini namanya funnel plot dengan menggunakan trim and fill method. Nah, ini di sini sebaran datanya Bapak Ibu. Sebaran datanya. Ketika ada satu data yang buletannya ini tidak hitam, tapi buletannya itu dia putih, itu berarti dia nanti mengandung satu hasil penelitian yang dia itu bias. Bias itu bahasanya bisa jadi di konsep seperti ini dia itu outlier. Outlier atau dia itu tidak sesuai dengan kumpulan-kumpulan penelitian yang lain seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti meta analisis sudah menemukan titik-titik yang bulatnya sudah penuh seperti ini semua, nggak ada yang bolong, itu berarti sudah tidak ada bias. Nah, ini berarti penelitian Bapak Ibu, kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan ICT itu memberikan efek 113%, 113%, itu kesimpulan yang sahih karena tidak mengandung bias. Nah, seperti itu. Terus akhirnya di sini dibuat apa?
dibuat pembahasannya ya cukup dengan inilah deskripsi dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada. Nah, ini ciri khas penelitian meta analisis adalah dia itu menggunakan referensi yang sangat banyak. Di sini saya satu artikel aja menggunakan referensi 89 referensi. 89 referensi. Nah, jadi di sini padat ya Bapak Ibu, padat sekali karena yang namanya penelitian, kita menggunakan penelitian data sekunder, apalagi meta analisis, systematic review atau bibliometrik, itu kita murni datanya harus mengacu pada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, oke. Sekilas ini gambarannya mungkin bisa bisa memberikan gambaran yang utuh. Penelitian meta analisis itu seperti apa? Laku enggak untuk dipublikasikan di Scopus ataupun di Sinta. Nah, selanjutnya saya akan coba sharing masalah teknis. Masalah teknis di sini saya akan coba sharing masalah teknis, yaitu teknis bagaimana cara mencari data-data di Scopusnya. Oke, sebentar. Nah, misal tadi seperti ini Bapak Ibu, saya share screen bentar. Nah, oke. Misal di sini Bapak Ibu, kita kan tadi menyampaikan bahwa alat yang kita gunakan untuk mencari untuk mencari data itu adalah Google. Nah, berarti ketika kita mencari data dengan menggunakan Google, nah di sini kita siapkan Google-nya dulu, kemudian kita akan mencari. Misal kalau saya, datanya tadi adalah pengaruh ICT terhadap hasil belajar ya. Tentunya karena saya mengharapkan ini nanti itu artikelnya dalam bahasa Inggris, keywordnya tentunya juga akan dalam bahasa Inggris. Misal ICT achievement and student achievement. Nah, di sini akan ada banyak sekali. Nah, tapi kalau di Google itu strateginya kan Bapak Ibu nanti akan kesulitan untuk mencari jurnal. Langsung aja di keywordnya tulis jurnal PDF. Nah, ini oke. Nah, ini sudah keluar banyak sekali. The effect of ICT on academic achievement, the effect of ICT on achievement. Nah, misal kita buka salah satu Bapak Ibu. Di sini hasil risetnya. Atau kita langsung buka beberapa biar nanti enak lihatnya. Misal di sini kita buka. Oh, kok dalam bentuk doc ya? Hindari yang dalam bentuk doc ya. Berarti dia belum publikasi itu. Yang Ya Bu, yang biasanya doc kan belum terpublikasi memang. Ya, ini ICT. ICT di sini kan tadi gini, oh iya langsung kita lihat. 1, bahasa Inggris, oke. 2, ICT tentang dan hubungannya dengan student performance. Student performance itu juga termasuk achievement ya. Oke, ambil. Terus selanjutnya kita cek datanya. Oh ya, tahunnya juga dicek. Kita cek datanya. Oh, ternyata penelitiannya tidak mengandung yang kita inginkan, yaitu adalah tadi ada min-nya, ada standar deviasinya, ada sama jumlah respondennya. Berarti nggak masuk, buang. Nah, ini effect on academic research. Nah, ini langsung kita cek. Oh, ini berhasil di mana? Dia menunjukkan nggak? Datanya. Nah, ini memang agak sedikit pelan-pelan di sini karena ini sangat jelimet untuk mencarinya. Nah, ini mulai data-data ini harus jeli kita. Oh, ini ada data standar deviasi. Nah, misalnya gini. Tapi kok di sini tidak menunjukkan grup kontras, ada perbedaan 2 grup. Berarti tidak memenuhi syarat, hilangkan lagi. Oh, berarti kalau begitu keywordnya yang harus diganti. Karena saya tadi menginginkan adanya perbedaan antara ICT dan konvensional, tulis berarti harus kata kuncinya the impact. Nah, gini, misal the impact-nya. Nah, ini impact udah banyak juga impact.
Oke, impact. Nah, gitu. Nah, kita ambil lagi. Ya, sedang download. Nah, ini di sini impact. The impact of ICT student performance. Yang tadi bukan ya? Bukan. Nah, ini. Nah, ini kan ketemu di sini. Bapak Ibu, di sini ada min-nya, ada standar deviasinya. Nah, ini di sini ICT in classroom, outside the classroom. Nah, ini bisa diambil ini. Nah, kita tinggal metani saja, metani. Nanti kira-kira dapatnya yang mana? Ada data-datanya ini. Ya, emang gini metani pelan-pelan satu persatu ini. Kayak gini. Oh, ini bisa. Kalau bisa save dulu gitu. Terus nanti lagi cari lagi the impact lagi. The impact. Nah, ini misal ini cari lagi. Ini. Nah, ini kelihatan nih. Oh, iya ini. Ada eksperimental sama kontrol. Ini eksperimentalnya kan dia ACT, kontrolnya ini yang konvensional. N-nya 35, min-nya kelihatan, standar deviasinya kelihatan. Beres, ambil. Nah, selanjutnya kalau misal Bapak Ibu udah kesulitan di sini, kesulitan banget ICT udah nggak ada sama sekali, Bapak Ibu harus melakukan modifikasi dalam artian yang benar-benar modifikasi, bukan modifikasi yang aneh-aneh. Nah, ICT ini bukan ICT ini rumah besar. Gimana caranya kita itu agar mencari piranti-piranti di dalamnya. Misal kalau dalam pembelajaran kita bisa ganti. Misal pakai GeoGebra. Kalau dalam matematika, GeoGebra ini adalah suatu software yang digunakan untuk menggambar. Nah, GeoGebra ini ada juga. Misal Bapak Ibu di sini kalau di fisika itu PET. Nah, menggunakan aplikasi PET. Karena kalau menggunakan aplikasi itu pasti dia adalah ICT. Seperti itu. Oh, ini menggunakan PET. Terus misal menggunakan berbagai mobile gitu. Mobile. Gimana? Yes, setara. The impact of mobile terhadap achievement. Karena mobile learning ini adalah termasuk ICT. Ini ada juga. Nah, seperti itu. Jadi permainan dari keyword itu akan membuat kita mendapatkan banyak artikel yang nanti bisa kita gunakan sebagai data hasil penelitian. Seperti itu. Saya coba akan sharing dulu. Saya itu punya beberapa penelitian sih untuk itu. Menemukan berapa riset untuk seperti itu ya. Nah, kalau paling sedikit yang direkomendasikan ini adalah paling tidak 30 artikel. 30 artikel paling sedikit, tapi kalau semakin banyak prinsipnya semakin baik. Semakin banyak. Iya. Kualitas artikel apakah harus diperhatikan? Karena tidak semua Scopus itu qualified. Walaupun dia itu mengandung unsur yang ini. Iya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Bu Amel. Ini ada pertanyaan dari Bu Amel. Gimana kalau kualitas risetnya itu nggak bagus gitu? Ya, kalau dalam kita melakukan penelitian meta-analisis, itu konsepnya itu sebetulnya adalah husnudzon dengan artikel-artikel yang kita dapat. Jadi gimana caranya kita berhusnudzon tapi tetap bisa melakukan kontrol terhadap hasil penelitian? Satu, kita tentukan indeksnya dulu. Yang pertama, indeksnya apa? Misal Scopus katakanlah itu ternyata hasil penelitiannya itu jelek atau abal-abal, yaitu yang tidak bisa kita kontrol. Itu memang kelemahannya metode dari meta-analisis, karena kita harus
husnudon terhadap hasilnya, apapun hasilnya kita makan, apapun adanya kita ambil. Cuma memang ada suatu kontrol, mekanisme kontrol yang digunakan, yaitu adalah deteksi bias yang tadi, deteksi bias yang menggunakan funnel plot tadi, di mana nanti kalau ada penelitian yang secara statistik tidak lazim, itu akan di situ akan menghasilkan suatu bulatan yang tidak penuh, yang itu menunjukkan bahwa terdapat bias dalam penelitian ini. Ketika menunjukkan terdapat bias dalam penelitian ini, maka hasil kesimpulan yang dilakukan dalam meta analisis itu tidak valid. Nah, seperti itu Bu Amel.